Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh Simple Man, sebuah kisah yang berjudul Lelaku. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Gak ada seminggu lalu saya ketemu sama orang, bapak-bapak, tapi punya pengalaman yang agak gimana ya. Dibilang serem lumayan, dibilang luar biasa, kayaknya saya setuju. Yang jelas pengalamannya bikin saya geleng-geleng kepala. Ternyata perjalanan saya selama ini gak ada apa-apanya. Ketemunya juga gak sengaja, berawal dari ngopi, pindah dari kos ke kos lain, kemudian ngobrol ngalor ngidul, gak taunya beliau ternyata nyeritain masa kecilnya yang cukup naik turun. Saya coba merangkum ceritanya sesimpel dan sependek mungkin, tanpa mengurangi esensi ceritanya. Sebut saja cerita ini dengan judul Lelaku. Buat yang gak tahu apa itu lelaku, sebenarnya kalimat ini familiar buat yang sudah mengikuti akun saya dari lama. Lelaku ternyata adalah bahasa yang sebenarnya dari kete anget. Ya, seseorang yang dari kecil udah diberi keistimewaan semacam itu. Jadi mari kita mulai. Waktu itu di dalam mobil, panggil saja beliau atau dia dengan nama Dodit. Sekitar pukul 2 pagi, Dodit dibangunin sama seorang ibu-ibu yang sayangnya dia nggak tahu siapa namanya. Dodit cuma tahu kalau ibu ini bersama dengan laki-laki, kemungkinan suaminya, datang ke rumah Dodit. Kedua orang ini memberi sejumlah uang kepada ibu Dodit. Mereka juga sempat mengobrol lama di ruang tamu. Dodit yang saat itu masih sangat kecil, sama sekali nggak paham apa yang mereka bahas. Yang jelas setelah uang itu diberi ke ibu Dodit yang seorang janda, Dodit diajak masuk ke mobil. Ibunya Dodit cuma bilang agar Dodit nurut sama tante dan om. Karena kalau Dodit bersikap baik sama mereka, mereka akan ngasih permen, begitu. Balik ke Dodit yang dibangunin sekitar pukul 2 pagi tadi. Ternyata di dalam mobil nggak cuma ada Dodit, tapi ada anak perempuan lain. Anak perempuan ini juga sama seperti Dodit. Diajak oleh pasangan suami istri ini dan dijanjikan permen kalau mereka mau ikut dan enggak bersikap nakal. Singkat cerita, kedua pasangan suami istri itu dibawa ke salah satu pantai yang sangat terkenal di Jawa Timur. Pantai ini menjadi salah satu pantai destinasi wisata yang kalau saya sebut namanya pasti banyak yang tahu. Tapi saya tidak akan menyebut nama pantai itu. Singkat cerita, Dodit sama Lintang keluar dari dalam mobil. Mereka bingung, kenapa pukul 2 pagi saat langit masih gelap-gelapnya, mereka dibawa ke pantai ini. Anehnya, ternyata mereka tidak sendirian di pantai itu, alias banyak mobil-mobil lain yang sudah parkir lebih dulu. Ada sekitar 10 atau lebih mobil yang terparkir di sana, yang kemungkinan sama seperti apa yang terjadi dengan Dodit dan Lintang. Karena saat itu mereka masih kecil, mereka berdua menuruti segala perintah pasangan itu. Ibu-ibu itu mengajak Dodit dan Lintang bermain ke tepian pantai. Tidak lupa mereka juga memberi permen seperti yang sudah dijanjikan. Sebagai anak kecil, tentu saja bermain di tepian air ombak adalah hal yang menyenangkan. Baik Dodit dan Lintang serta puluhan anak lain bersukaria. Mereka berlarian, saling mengejar satu sama lain. Intinya tidak ada beban apapun bagi anak-anak itu. Tapi tidak bagi Dodit kecil. Ia memilih untuk menjauh dari tepi air karena Dodit sendiri punya ketakutan dengan ombak. Disinilah kejanggalan mulai terasa saat orang-orang dewasa memilih menepi dan kembali ke samping mobil mereka masing-masing. Dodit pun saat itu sama sekali tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi.
Tetapi Dodit sadar kalau mendadak firasatnya berubah menjadi tidak enak. Ia berusaha memanggil-manggil Lintang agar menepi bersama dengan dirinya. Tapi anak perempuan itu memilih bermain dengan puluhan anak lain dan tidak memperdulikan panggilan Dodit. Sementara dari sisi orang dewasa, mereka membuka bagasi mobil mereka masing-masing. Mereka seperti memasukkan sesuatu ke dalam bagasi-bagasi mobil, tapi tidak ada yang tahu apa itu. Sementara Dodit semakin merasakan firasat yang tidak enak. Bulu kuduknya beberapa kali sempat merinding, seperti akan terjadi sesuatu yang buruk di tempat ini. Disinilah keanehan lain mulai terjadi. Dimulai dengan air ombak yang tiba-tiba semakin lama semakin surut. Otomatis puluhan anak-anak mengikuti kemana ombak pergi, termasuk Lintang bersama puluhan anak-anak yang lain. Dodit merasa kedua kakinya tiba-tiba serasa lumpuh. Karena percaya atau tidak percaya, dari kejauhan, dari air laut yang terombang-ambing, Dodit seperti melihat kepala-kepala manusia yang keluar dari dalam laut. Menyerupai orang mengintip, tapi hanya bagian atasnya saja. Sementara puluhan anak-anak itu masih bermain satu sama lain. Badan Dodit gemetar hebat. Ia merasa kalau anak-anak itu diincar oleh sesuatu. Meskipun dia tidak mengenali puluhan anak-anak itu terkecuali Lintang. Dodit sebenarnya ingin mengingatkan mereka. Anehnya mulutnya tiba-tiba keluh. Berat untuk berteriak kepada mereka. Dan seperti yang bisa diduga, hanya dalam sekali sapuan, puluhan anak-anak yang sebelumnya bersukaria tiba-tiba terseret air ombak. Mereka menjerit berteriak seadanya. Dodit tentu saja panik, tapi sekujur tubuhnya seperti orang lumpuh. Dia melihat ke arah orang dewasa. Mereka hanya berdiri sembari menonton pemandangan itu. Bahkan beberapa orang tertawa-tawa bergurau saat puluhan anak-anak lain terseret semakin jauh. Dodit bisa melihat Lintang naik turun tenggelam ke dalam air bersama dengan puluhan anak-anak yang lain. Badan mereka benar-benar seperti ditarik dari dalam laut. Beberapa bahkan mencoba untuk berenang, tapi semuanya sia-sia belaka. Mereka satu persatu lenyap begitu saja, termasuk Lintang, yang kemudian menghilang selepas dia tenggelam dan tidak pernah muncul lagi di permukaan. Beberapa saat kemudian barulah orang dewasa mendekat ke tepian pantai. Saat mereka melihat Dodit yang sedang berdiri melihat ombak, pasangan yang membawanya kemudian berujar, "Lah, masih ada satu yang gak kena. Gimana enaknya ini?" Si perempuan kemudian mengatakan, "Sudah, biarin aja. Masih anak-anak, gak ngerti apa-apa. Pulangin saja ke orang tuanya. Walaupun rugi, yang penting tugas kita selesai." Begitulah, Dodit digandeng dan diajak kembali ke dalam mobil lagi. Saat itulah Dodit sempat melihat ke arah bagasi mobil. Di situ dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Bagasi mobil pasangan itu rupanya dipenuhi dengan kertas berwarna merah, alias uang yang sangat-sangat berlimpah, sampai Dodit tidak tahu berapa total nominal itu. Dan sepertinya semua orang dewasa juga punya masing-masing di dalam bagasi mereka sendiri-sendiri. Ketika Dodit nanti dewasa, barulah dia diberitahu bahwasanya apa yang dilakukan oleh pasangan-pasangan itu adalah tukar tumbal. Anak-anak itu dibeli dari orang tua mereka untuk dijadikan calon tumbal pengganti. Minimal satu pasangan, satu anak. Tapi lebih banyak anak yang dibawa, gantinya akan semakin banyak pula. Jujur, saat saya mendengar cerita ini dari beliau, saya antara bingung harus merespon seperti apa. Saya ingat orang itu sempat berebes milih, seperti tidak tega kalau ingat kejadian itu lagi. Tapi siapa yang menduga kalau dari cerita ini rupanya ada yang jauh lebih gila lagi. Singkat cerita, hidup Dodit sejak anak-anak sudah sangat berat. Dia lahir dari keluarga miskin dengan orang tua yang suka berkelahi setiap hari. Hal ini membawa Dodit hidup di jalanan. Berbagai pekerjaan dia lakukan asal besok bisa makan, termasuk terlibat dalam jual obat-obatan. Sudah tidak terhitung beberapa kali Dodit jadi incaran polisi. Bahkan dia sampai harus berpindah-pindah tempat, dari satu teman ke teman lain. Menariknya, Dodit ini adalah anak yang paling mujur dibandingkan teman-temannya yang lain, yang semuanya nyaris tertangkap dan dijatuhi hukuman bui. Jadi sejak kecil Dodit rupanya punya firasat yang sangat kuat, yang entah kenapa selalu berhasil membantunya lolos saat para polisi sudah berniat menangkapnya.
Seperti setiap kali Dodit mau beroperasi, kalau dia merasa tidak nyaman, maka dia akan mengurungkan niatnya. Semakin lama semakin peka, bahkan terkadang dalam bentuk bisikan. Seolah ada sesuatu yang membisiki Dodit kalau dia mau masuk dalam perangkap. Nyaris berbulan-bulan Dodit bertahan hidup dari satu tempat ke tempat lain. Sampai pada suatu ketika, hal itu terjadi. Jadi sudah selama seminggu lebih Dodit itu ditunjukin sebuah mimpi. Dia melihat seorang kakek-kakek menggunakan sorban putih. Kakek-kakek ini duduk di atas sebuah makam di bawah pohon yang sangat besar. Sayangnya setiap Dodit bertanya kepada beliau, Dodit selalu terbangun. Semakin lama semakin jelas, bahkan Dodit mulai tahu di mana keberadaan makam itu, padahal dia belum pernah ke sana sekalipun. Setelah menjadi buron selama berbulan-bulan, Dodit kemudian memberanikan diri untuk pulang. Dia kemudian menemui salah satu temannya. Dodit kemudian menjelaskan semuanya, mulai dari mimpinya, kakek-kakek yang duduk di atas makam, sampai jalan menuju ke sana. Semua itu bisa Dodit ceritakan padahal dia belum pernah menginjakkan kaki di tempat itu. Teman Dodit tentu saja terkejut. Maka malam itu, Dodit diantar ke sana. Seperti yang dia lihat dalam mimpi, tempat itu nyaris sama persis dengan apa yang Dodit lihat, tanpa ada satupun yang berbeda. Termasuk saat dia sampai di makam itu. Kakek-kakek yang Dodit lihat rupanya sedang duduk di samping makam, nampak sedang mengaji tepat di bawah pohon besar itu. Untungnya kakek-kakek itu rupanya adalah seorang manusia biasa yang kebetulan juga tidak tahu menahu kalau dia akan bertemu dengan Dodit, karena si kakek itu juga mendapati mimpi yang sama, di mana dia melihat seorang anak muda yang sekujur tubuhnya sangat kotor. Pemuda itu Dodit. Singkat cerita, kakek ini rupanya memang bukan orang sembarangan. Beliau juga menjelaskan kalau Dodit adalah anak yang istimewa. Seseorang yang lelaku, persis seperti dirinya berpuluh-puluh tahun silam. Dan mungkin saja memang garis takdir yang membawa mereka bertemu alias berjodoh. Dodit yang sejak awal kurang percaya dengan hal-hal seperti itu, suatu hari diajak si kakek pergi ke suatu tempat. Sebuah rumah besar tapi sepi, yang mana adalah rumah si kakek itu. Di dalam sebuah ruangan, kakek itu menyuruh Dodit untuk tidur di dalam sana untuk 1 malam saja. Dodit yang pada dasarnya berwatak keras pun menyanggupi tantangan si kakek. Dia pun menginap semalaman di kamar ini, yang mana kamar itu memang sejak awal terlihat janggal. Seperti ada beberapa sesajen dengan benda-benda ganjil yang saling bertumpuk satu sama lain. Selain itu ada beberapa lukisan, salah satunya yang paling terkenal, lukisan Nyi Roro Kidul dan seorang pria bersorban. Namun dari semua benda paling aneh, Dodit paling tertarik dengan kursi seperti mimbar dengan tangga ganjil dan sebuah payung keraton yang tertelungkup. Malam semakin larut dan Dodit mulai berbaring di atas karpet berwarna hijau. Tapi baru beberapa menit setelah si kakek pergi berpamitan, tiba-tiba bulu kuduk Dodit berdiri dengan sendirinya dan dia merasa sedang diawasi oleh sesuatu yang entah dari mana datangnya. Dodit yang pada dasarnya bukan orang yang penakut, kemudian duduk dan melihat ke sana kemari, memastikan bahwa dia seorang diri di dalam kamar ini. Saat itulah di tengah kegelapan remang-remang, Dodit menemukan sesuatu yang terasa ganjil, yaitu lukisan Nyai Roro Kidul yang Dodit lihat sedang menyeringai ke arahnya. Tidak hanya itu saja, Dodit juga merasa aneh dengan lukisan pria bersorban yang mana wajah pria itu seperti sedang melotot ke arahnya. Padahal jelas-jelas tadi pria bersorban itu dalam posisi menantang ke depan dengan ekspresi yang datar. Tidak mau dipusingkan dengan hal itu, Dodit kemudian memilih untuk tidur dan melupakan semua ini. Ia kembali berbaring dan mengabaikan perasaan was-was yang saat ini sedang ia rasakan. Sekujur tubuhnya sebenarnya masih merinding. Jika orang pikir dengan cara mengabaikan maka gangguan tidak akan datang, rasanya salah besar. Karena tidak lama kemudian, Dodit mencium bau melati yang sangat kuat yang membuat dirinya terbangun seketika karena diikuti suara menangis yang benar-benar lain. Suaranya benar-benar aneh. Suara menangis tapi tertahan di tenggorokan, menyerupai suara dari perpaduan wanita tua yang meringkih diikuti suara kuda.
Intinya saat itu, pertama kalinya Dodit merasakan jika sekujur tubuhnya terasa sangat berat. Seperti tempat ini ramai oleh sesuatu yang tidak bisa dia lihat. Berkali-kali juga Dodit memegang bagian tengkuknya yang luar biasa kencang. Sementara aroma melati masih tercium kuat dengan suara-suara yang masih terdengar jelas di telinganya. Saat itulah, baru dari sudut matanya, Dodit menemukan objek seorang wanita berambut panjang membelakanginya. Dodit menoleh melihat objek solid yang mana benar-benar seperti seorang wanita. Namun baru Dodit lihat objek solid itu, tiba-tiba objek itu jatuh dengan kepala menghantam lantai, lalu melayang bersembunyi di belakang mimbar kayu sambil meninggalkan suara cekikikan yang luar biasa keras. Itulah kali pertama Dodit merasakan takut. Sekarang dia bingung menjelaskan apa yang baru saja dia lihat. Bagaimana tubuh manusia bisa jatuh lalu menjadi seperti kain putih dengan kepala masih utuh dan melayang di atas lantai, kemudian bersembunyi di belakang mimbar kayu. Ditambah suara cekikikan itu yang seperti sedang menertawakannya, membuat badan Dodit benar-benar merinding. Ia pun segera berlari menuju ke pintu. Niat hatinya pergi dan keluar dari ruangan itu, tapi sayang seribu sayang, pintu dalam kondisi dikunci dari luar. Diiringi suara tertawa cekikikan, Dodit menggedor-gedor pintu sambil sesekali memanggil kakek yang membawanya ke tempat ini. Tapi sial betul, tidak ada satupun orang yang mau membukakannya. Dodit terus-menerus menggedor sampai terdengar suara berat yang menghentaknya. Suara berat itu benar-benar mengejutkan Dodit dan membuatnya seketika menoleh. Saat itulah, di kursi mimbar kayu samping payung keraton yang tertelungkup, duduk sosok hitam besar dengan bentuk wajah seperti binatang. Yang jelas, saat melihat wajahnya, sekujur tubuhnya lemas dan jatuh. Begitulah akhir malam itu, karena pagi harinya dia dibangunkan oleh si kakek yang menepuk pipinya. Dodit yang membuka mata seketika meracau sambil menunjuk-nunjuk mimbar. "Gendruwo, gendruwo," katanya, tapi si kakek tidak menanggapi kata-kata Dodit. Si kakek hanya bertanya santai, "Siapa yang menampakkan wujudnya?" Dodit tidak bisa menjawab. Dia sudah keburu jatuh pingsan saat melihat bentuk binatang hitam yang mengerikan itu. Tidak lama si kakek kemudian melihat ke arah mimbar. Di sana, payung keraton yang sebelumnya tertelungkup kini mengembang lebar. Payung 3 tingkat itu terbuka. Si kakek lalu berujar kepada Dodit kalau ternyata mereka memang berjodoh. Dodit benar-benar mengingatkan dirinya dengan dia saat masih muda. Karena payung keraton yang terpasang di samping mimbar terbuka sampai 3 tingkat. Itu artinya Dodit sama istimewanya dengan dia. Untuk sekedar pengetahuan, payung keraton 1 tingkat diperuntukkan untuk prajurit, 2 tingkat untuk panglima perang, dan tingkat ketiga untuk para rojo atau raja, dan Dodit ada di tingkat ketiga. Jika dia mau dibimbing, Dodit bisa menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Waktu itu, Dodit sebenarnya masih mengelak. Dia kira hal-hal mistis tidak diperuntukkan bagi dirinya. Namun si kakek yang kemudian memperkenalkan dirinya dengan nama Mbak Purwo masih berusaha membujuk Dodit. Ia bilang kalau tidak semua orang terlahir seperti mereka. Dodit pun akhirnya menyerah dengan bujukan Mbak Purwo. Ia pun mau belajar dan menuntut ilmu kepada beliau. Hal pertama yang Mbak Purwo lakukan adalah mengajak Dodit pergi ke sebuah segara atau laut. Saat itu Dodit tidak tahu alasan kenapa Mbak Purwo mengajaknya ke sana. Pukul tengah malam, setelah mereka semacam wingsit atau bersemedi alam, Dodit diajak masuk ke salah satu gua. Di sanalah rupanya Dodit diuji sekali lagi. Mbak Purwo bertanya kepada Dodit apa yang dia lihat di dalam air laut yang ada di bawah kaki mereka. Dengan setengah tidak percaya, Dodit mengaku kalau di bawah sana banyak sekali cahaya yang menyala-nyala. Di situ Mbak Purwo kemudian memberitahu, gak banyak yang bisa pada titik melihat cahaya itu yang rupanya berisikan benda-benda spiritual. Di situ Mbak Purwo semakin yakin. Ia mau mengangkat Dodit menjadi muridnya. Hal kedua yang dia minta kepada Dodit adalah puasa muti selama 40 hari. Satu hal yang nanti akan sangat merubah kehidupan Dodit ke depannya. Puasa muti sebenarnya bukan hal baru apalagi bagi orang Jawa.
Cuma bedanya, puasa yang dijalani Dodit ini sedikit lain. Seperti dia tidak boleh tidur di bawah pukul 12 malam. Selain itu, ia banyak mengamalkan satu kebaikan ke kebaikan lain. Mbah Purwo sendiri mengaku kalau beliau mengajarkan ilmu putih. Karena dalam ajaran kejawen, ilmu putih juga lahir dari ilmu yang hitam. Yang berarti, asam manis kehidupan sudah pernah beliau lahap. Bedanya Dodit langsung dibawa masuk ke ilmu putih ini. Mbah Purwo mengaku takut karena Dodit sendiri masih belum bijaksana. Singkat cerita, Mbah Purwo sudah berpesan kalau mendekati hari-hari terakhir puasa mutihnya akan semakin sulit dan sukar dijalani. Akan banyak yang datang meminta kepada Dodit. Cuma Dodit saat itu belum mengerti sepenuhnya maksud kata Mbah Purwo. Pada malam ke-20-an, saat itu Dodit sedang duduk bersila di dalam kamar. Beberapa kali ia melirik ke arah jam dinding. Ia harus tahan. Ia tidak boleh tidur jika waktu belum melewati pukul 12 malam. Dan anehnya saat itu, tiba-tiba Dodit merasakan tubuhnya tiba-tiba merinding. Ia sudah diperingatkan kalau mendekati hari-hari terakhir, para dayo akan datang. Mereka ini akan menawarkan banyak hal kepada Dodit, tapi tentu dengan satu imbalan yang berbeda-beda. Disitulah letak apakah Dodit akan bisa menuntaskan puasa muti 40 hariannya. Jadi malam itu Dodit mendengar suara lirih perempuan seperti tertawa mengikik. Suara lirih dan ternyata jauh, namun Dodit sebenarnya bisa merasakan kalau dayo ini sebenarnya berada tidak jauh dari dirinya. Masalahnya, Dodit tidak bisa melihatnya. Ia hanya baru bisa merasakannya. Jarum jam sudah menunjukkan angka 11.55. Tinggal 5 menit lagi. Jadi meskipun badan terasa dingin dan bulu kuduk terus berdiri, Dodit mencoba untuk tetap kuat. Ia terus menghitung jarum jam yang terus bergerak. Tinggal sebentar lagi, katanya di dalam hati. Tepat saat jarum jam akhirnya melewati angka 12, Dodit mengamalkan pesan dari Mbah Purwo. Dodit membasuh wajahnya dengan tangan kosong. Sembari tetap bersila, Dodit kemudian menatap cermin yang ada di kamar. Sontak dia tersentak saat menyadari kalau sejak tadi badan Dodit sedang dipeluk oleh sosok wanita yang memiliki lidah yang sangat panjang dengan tangan kurus kering yang melingkar di lehernya. Ya, ini adalah kali pertama Dodit melihat dayo yang dimaksud oleh Mbah Purwo. Sosok itu menyeringai sembari masih menjulurkan lidahnya yang panjang. Tapi Mbah Purwo sudah memberi wejangan kepada Dodit untuk tidak pernah takut. Karena kalau Dodit takut, puasa muti 40 harinya akan menjadi sia-sia. Karena Dodit tidak ada bedanya dengan orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Jadi sembari menunjukkan wajah yang pucat, Dodit bertanya, "Namanya siapa?" Tapi sosok itu tidak menjawab pertanyaan Dodit. Dia cuma bilang kepada Dodit dalam bahasa Jawa yang halus sekali, seperti orang tua kepada anak. "Leh, biarkan aku ikut kamu. Aku bikin kamu jadi anak yang tampan, yang bisa membuat semua wanita jatuh hati. Derajatmu akan tinggi, tidak ada yang merendahkan lagi." Saat itu Dodit bingung. Ia tidak percaya dengan perkataan sosok itu. Dengan wajah penasaran, Dodit kemudian bertanya, "Apa yang harus saya berikan kepada Anda?" Sosok itu seperti sadar kalau Dodit rupanya sudah diberikan wejangan oleh orang, sehingga makhluk itu menyeringai semakin lebar. Dengan suara yang masih terdengar halus, lembut, namun begitu dingin, sosok itu menjawab pertanyaan Dodit. "Semua anak ganjilmu, 1, 3, 5, dan 7. Sosok itu kemudian tertawa dengan suara melengking. Sejak saat itu, setiap malam, sosok-sosok dayo yang berbeda-beda selalu datang menemui Dodit. Semua dayo itu memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin ikut Dodit sampai mati. Tapi setiap ditanya soal nama, mereka tidak akan mengatakannya. Tetapi penawaran mereka juga berbeda-beda. Ada kakek-kakek yang jenggotnya menyentuh tanah. Dia meminta anak perempuan yang lahir sebagai anak sulung. Ada wanita tua bungkuk yang meminta dimandikan air kembang setiap malam 1 suro. Ada yang juga binatang namun berwajah anak kecil yang meminta setengah usia bakal calon istri. Namun yang paling tidak bisa dilupakan oleh Dodit adalah Wungkul Ireng, sosok yang tinggi besar, bermata merah dengan taring di bibirnya yang mencuat keluar. Dia meminta nyawa manusia
10 tahun sekali. Tapi dia berjanji bisa membuat Dodit menjadi petinggi di negara ini. Dodit sempat nyaris tergiur. Namun pada akhirnya dia menolak permintaan sosok itu yang memang tidak pernah datang 2 kali. Sayangnya, semakin mendekati hari ke-40, semakin sulit godaan yang datang silih berganti. Dodit semakin takut karena perkara yang dia jalani terasa sukar. Dan pada malam ke-37, Dodit menemui Mbah Purwo menolak untuk melanjutkan puasa yang dia alami. Alasannya, saat itu Dodit bertemu dengan tukang becak. Si tukang becak menawari Dodit tumpangan setengah memaksa. Beliau mungkin mengharap Dodit menjadi pelanggan pertamanya hari itu. Tapi saat itu, Dodit sedang tidak mau karena dia sendiri sedang tidak memiliki uang. Namun si tukang becak terus menawari, nyaris semakin memaksa. Bahkan si tukang becak sempat mengumpat di belakang Dodit. Dengan wajah merah padam, Dodit berkata di depan si tukang becak, "Mati saja kamu." Benar saja, belum 5 menit Dodit mengatakan itu, si tukang becak yang berniat menyeberangi satu jalan yang besar tiba-tiba dihantam oleh truk pasir, di mana kepala si tukang becak kemudian digilas sampai menjadi seperti bubur. Sejak saat itu, setiap kali Dodit duduk bersila di kamar, menunggu jarum jam melewati pukul 12, di pangkuannya ia didatangi potongan kepala tukang becak itu yang terus menertawainya, membuat Dodit gemeteran setiap melihat wajahnya. Dodit merasa bersalah, Mbah Purwo hanya mengangguk, dan ia mempersilahkan Dodit menggugurkannya karena memang berharap Dodit mengikuti jejaknya adalah harapan yang sia-sia, karena tidak semua orang bisa melakukannya. Selain itu, Dodit juga ingin menjadi orang biasa dan menjauhi hal-hal seperti itu. Sejak mengikuti Mbah Purwo, Dodit mulai menjauh dari dunia hitam yang pernah merenggutnya. Ia mulai mencari pekerjaan halal sembari menata hidupnya untuk berkeluarga. Ia mungkin tidak perlu mengikuti jejak Mbah Purwo untuk menekuni dunia spiritual dan tetap menjadi orang biasa. Suatu hari Dodit dikenalkan dengan seorang wanita dari kota M oleh kawan baiknya. Saat akan bertamu ke rumahnya, Mbah Purwo sempat memberi nasihat. "Bertamu gak mesti ngombe ambek mangan, ditolak gak popo, asal gak ngelarani." Dodit yang bingung dengan pesan gurunya akhirnya tidak menghiraukannya. Ia bertamu, saling bercanda, sampai pada titik orang tua dari wanita kenalan kawan Dodit menyajikan minuman dan makanan ringan. Saat itu, Dodit mencium bau tidak enak yang entah dari mana datangnya. Semakin lama semakin tidak enak baunya, bahkan mulai menjurus ke aroma yang busuk. Si wanita menyuruh Dodit meminum minuman yang ada di depannya, tapi Dodit selalu menolak dengan halus. Bahkan untuk mencicipi jajanan pasar pun, Dodit juga enggan. Entah kenapa dia merasa aneh saja. Sampai di titik orang tua dari si wanita rupanya mengawasi mereka. Ia kemudian keluar dan meminta Dodit meminum minumannya. Katanya gak sopan kalau tidak mau mencicipi sajian dari tuan rumah. Saat itu Dodit dibuat bimbang dan merasa tidak enak dengan tuan rumah. Hingga pada akhirnya Dodit akhirnya mau dan meneguk minuman yang ada di hadapannya. Di sanalah rupanya aroma busuk itu tercium, sehingga Dodit hanya mencicipi satu tegukan saja, dan nampaknya baik si wanita dan orang tuanya menerima perlakuan Dodit tanpa protes lagi. Tapi disitulah letak kesalahannya. Kesalahan yang membawa Dodit dalam masalah yang semakin rumit. Singkatnya, setelah hari bertamu itu, Dodit dan si wanita kemudian menjalin hubungan. Ia begitu disenangi oleh orang tua si wanita karena suatu alasan yang tidak diketahui. Mungkin karena Dodit tidak pernah perhitungan, berapapun uang yang diminta oleh orang tua si wanita, Dodit pasti menyanggupi. Permintaan apapun juga pasti Dodit akan lakukan. Di sini, Dodit sendiri pun merasa tidak ada masalah dengan hubungannya. Namun satu kawannya merasa curiga. Dia memberitahu bahwa apa yang Dodit lakukan itu berlebihan, apalagi dengan hubungan yang masih berpacaran. Namun Dodit selalu sensitif setiap kali membahas hal itu. Lambat laun Dodit mulai dijauhi karena banyak orang yang merasa tidak nyaman berada di dekatnya. Selain itu, keuangan, pekerjaan, hingga kehidupannya mulai bertambah semakin buruk. Entah kenapa seperti semuanya berubah menjadi runyam.
Tidak ada satupun urusan yang beres. Di sini Dodit juga menyadari hubungan dengan keluarga, teman dan siapapun juga kian berjarak. Ia tahu ada yang aneh. Dodit kemudian menemui Mbah Purwo untuk menceritakan apa yang dia alami. Aneh, saat pertama menjejakkan kaki di rumah Mbah Purwo, sikap Mbah Purwo juga nampak aneh. Dia sering melihat belakang punggung Dodit. Garis wajahnya seperti orang yang terganggu. Namun Mbah Purwo dengan sabar mendengarkan setiap keluh kesah Dodit yang merujuk kalau semuanya bermula saat dia dan wanita yang sekarang menjadi pacarnya memutuskan menjalin hubungan asmara. Bahkan mereka sudah mulai membicarakan jenjang pernikahan. Mbah Purwo kemudian bertanya, apakah Dodit pernah diajak bertemu sama wanita tua di suatu tempat di pedalaman? Dodit nampak bingung. Ia mencoba berpikir, namun tidak kunjung menemukan jawaban. Di situ Mbah Purwo memegang tangan Dodit dan mendadak dia ingat akan sesuatu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.